Bagaimana orang yang diuji dengan harta haram bisa melepaskan diri dan bertaubat kepada Allah? Sudah diketahui bahwasanya bertobat dari dosa, jika dosa itu antara hamba dengan Rabb-nya, merupakan memiliki 3 syarat. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan, meninggalkan dosa itu seketika, semua ditinggalkan, berhenti total, menyesali apa yang telah terjadi atau terlewat, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Tapi jika dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, kalau haknya Allah begitu, dia berzina, tinggalkan zina seketika, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya, maka Allah akan terima. Jika berhubungan dengan hak manusia, mengambil materi, merusak citranya atau merusak nama baiknya, kehormatannya, maka di samping 3 syarat tadi ada syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meminta maaf dari mereka bila itu bukan harta. Karena itu orang yang bertobat dari makanan haram, dari makan haram, tidak cukup dengan 3 syarat, sedangkan ia tetap berada dalam harta yang diharamkan itu. Bahkan ia harus melepaskan diri darinya. Jika itu adalah harta ribawi, maka sungguh Allah telah menjelaskan cara taubat darinya melalui firman-Nya tadi yang disebutkan Al-Baqarah 278 sampai 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau patuhlah dan tunduklah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Kalau sudah lanjut tadinya rentenir, pinjamin uang dan riba, sekarang sudah tahu taubat, berhenti, jangan pungut lagi. Jika kalian betul-betul beriman, dan jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Kata ulama tafsir, Allah akan memerangi dia. Dan kita tahu kalau manusia aja perangi kita sudah susah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kalian taubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian yang sudah dipinjamkan, pokoknya saja diambil. Kalian tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi. Jika harta itu dari kecurangan, pencurian, perampasan dan yang semisalnya, maka kewajibannya ialah mengembalikan hak itu kepada orang yang berhak menerimanya. Jika pemiliknya sudah meninggal, maka ia mengembalikannya kepada ahli warisnya. Jika ia tidak mengetahui pemiliknya dan telah berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, maka para ulama menyebutkan bahwa ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya. Ini atau itu bukan sedekah baginya, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tapi ini merupakan bentuk membebaskan diri dari harta haram itu, dan pahalanya untuk pemilik harta yang belum dikasih haknya. Ia mendapatkan pahala taubat dan membebaskan diri dari hak-hak yang dizalimi sebelum tidak ada lagi dinar atau dirham, dan yang ada hanyalah mengambil kebajikan atau dicampakkan keburukan orang yang dizalimi tersebut kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, "Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وكذب هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Tahukah kalian siapa orang yang membangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, orang bangkrut adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan perkakas. Maksudnya orang yang pernah usaha, bangkrut semuanya. Beliau bersabda, bukan itu. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat lengkap, puasa dan zakat lengkap, namun dia datang dalam keadaan telah mencaci maki yang ini, menuduh yang ini, memakan harta yang ini, menumpahkan darah orang yang ini, dan memukul yang ini. Lalu orang-orang itu diberi dari kebaikan-kebaikannya yang telah diberikan dan yang ini diberikan juga dari kebaikan-kebaikan. Maksudnya semua orang yang menuntut tadi. Jika kebaikan-kebaikan telah habis sebelum menyelesaikan tanggungannya, masih ada yang menuntut lagi, maka diambillah dari dosa-dosa mereka, lalu diberikan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan di dalam neraka. Kalau begitu, wahai orang yang telah bergelimang dengan harta haram, berusahalah membebaskan diri darinya sebelum ajal tiba, karena hal itu akan menjadi bekal bagimu menuju ke api neraka. Dan terakhir, sebelum para pemiliknya datang lalu mengambil dari kebaikanmu pada hari kiamat, atau mereka mencampakkan keburukan, memberikan keburukan mereka kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah yang telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kalian semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Teman-teman sekalian, apapun yang telah Anda kumpulkan di dunia tidak akan pernah dibawa menuju ke akhirat kecuali yang sudah dijadikan sebagai pahala dan yang telah diletakkan pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai sumber pahala nanti pada hari kiamat.